Selamat siang teman-teman semua. Balik lagi bareng tadi ya reviewer anime, tapi bukan gitu yang menjelma jadi sharing mata kuliah dasar pemrograman. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu gitu ya. Setelah saya cek video saya gitu yang saya share, saya mau tanya dulu nih. Nah ini ya, ini udah kelihatan ya. Sudah Pak, sudah kelihatan. Siap, Pak. Oke, sudah ya. Ketika ngeran itu kelihatan nggak sih sebentar? Ketika saya ngeran gitu ya, misalkan. Ini kelihatan nggak sih tampilan ini isi file? Tidak Pak. Tidak Pak. Tidak ya. Tapi kenapa kemarin nggak bilang gitu kan? Ya kan, jadi saya lihat kok nggak ada tampilannya. Harusnya kan tampilannya kayak gini, kelihatan udah. Nah, ini baru Iya, kelihatan. iya Pak, udah kelihatan Pak. Kelihatan ya. Gitu. Kelihatan, Pak. Bilang ya kemarin kan, kok nggak kelihatan. Saya kira zoomnya kelihatan gitu ya. Nanti kita bahas ya. Oke, yang akan saya bahas, saya udah siapin coding. Ada berapa baris ya ini? Untuk hari ini sih teori, tapi ini bukan praktikum ya, teori. Ada 141 baris, kita akan bahas satu-satu ya. Mungkin ada spoiler dikit terkait anime terbaru. Sekarang anime yang bagus tuh apa ya? Saya lagi suka ini loh. Yang matanya jadi love itu apa tuh loh? Naruto. Yang bisa apa judulnya? Yang ngalahin iblis matanya jadi love nanti. Nah, itu bagus tuh. Tapi kita nggak bahas itu sih. Kasihan yang cewek nanti, wah ini bisa pengen dia cowok gitu kan ya. Oke, ini udah kelihatan ya. Kekonfigurasi bagus, Pak. Oke, gitu ya. Oke, ini udah kelihatan ya PPT-nya. Ya Pak, basic programming Pak. Kalau misalnya nggak kelihatan bilang ya. Kan jadi saya bingung kemarin, saya kira ngeran-ngerannya kelihatan, ternyata nggak kelihatan. Berarti kan saya ngomongnya agak ngelantur nanti kalau nggak ada tampilannya. Mohon maaf untuk kemarin kurang teliti karena saya nggak tahu ketika ngeran nggak kelihatan di zoom-nya. Oke, kita akan belajar terkait masih basic gitu ya, masih pemula. Tapi bagi kalian yang udah pro, nggak apa-apa. Ini kita belajar bareng ya. Bagi yang pro, udah pro, biar lebih pro. Bagi yang masih pemula, kita masih belajar bareng-bareng. Nah, kita akan belajar mengenai dasar pemrograman terkait topik, yaitu terkait operator gitu ya. Kalian di dari SD atau mungkin dari TK gitu ya, atau mungkin dari umur 3 tahun kayaknya udah 3 tahun udah tahu yang namanya operator sebenarnya. Dari kecil udah tahu operator sampai sekarang D3 ya. Barangkali nanti lanjut ke S1 atau D4 atau nanti lanjut ke S2, lanjut ke S3, nanti jadi profesor gitu ya. Widih, nanti mati. Oke, dari tahapan ini semua kalian udah belajar tuh yang namanya operator sebenarnya. Operator tuh apa sih? Mungkin kalian dari SD udah tahu operator, ada operator tambah gitu ya. Ada penjumlahan, ada operator perkalian, ada pembagian, ada pengurangan. Di SMA belajar naik level lagi, ada modulus gitu ya. Modulus, terus naik level lagi, ada yang distribusi asosiatif kayak gitu. Nah, kita akan belajar itu. Tapi operator di sini bukan terbatas pada aritmatika aja, bukan terbatas dari matematika aja, tapi ada operator-operator lain yang di dalam bahasa pemrograman gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang akan kita pelajari overview, yaitu yang pertama terkait ada operator yang namanya assignment operator. Ini artinya assignment kan artinya penugasan gitu ya. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya assignment kan penugasan. Ditugasin operator ini biasanya di istilahin dengan sama dengan. Misalkan ini nih, saya punya X sama dengan 3. Ini sebenarnya bilang, hey X, hey variabel X, kamu saya tugaskan bernilai 3 ya. Nah, itu seperti itu. Ngomongnya gitu. Jadi ini punya kalimat sendiri. Hai X, kamu saya tugaskan bernilai 3 ya. Atau ngomongnya, hai 3, kamu miliknya X ya. Intinya seperti itu bilangnya sih sama dengan ini atau assignment operator. Nah, assignment operator ada
macam-macam. Ada single operator, ada multiple artinya banyak gitu ya. Misalkan x, y, z itu bisa kita banyak gitu ya, x sama dengan y, x sama dengan z. Nah, ini multiple, ada compound assignment nanti kita bahas. Nah, kemudian ada yang kita udah belajari tadi dari mungkin umur 3 tahun sampai nanti mungkin kalian, salah satu dari kalian ada yang profesor gitu ya. Amin. Atau mungkin nanti mati gitu ya. Nah, kita akan belajar aritmatika operator dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Nah, ada yang mungkin baru gitu ya, di bahasa pemrograman, ada yang namanya mungkin yang kalian belum tahu, atau ada yang udah tahu nggak apa-apa. Di SD sampai SMA mungkin belum belajar yang namanya increment dan decrement operator. Ini maksudnya apa gitu ya? Misalkan saya tulis A++ gitu. Ini maksudnya A ditambah 1 gitu ya, atau nulisnya plus A, ya, ini sebenarnya sama artinya A ditambah 1. Intinya plus di sini mengartikan bahwa si variabel A-nya itu akan ditambahkan 1 gitu, intinya seperti itu. Nah, ini biasanya dipakai di nanti kalau udah jago lagi ada artinya looping gitu. Nah, ini sering sekali dipakai di loop. Nah, nanti kita belajar tuh loop, apa sih loop gitu ya, apa sih kondisi loop. Nah, loop itu kondisi yang berulang intinya. Nah, ada kondisi if else, nah ada lagi apa itu gitu, ini percabangan gitu kan ya. Nanti kita belajar kok. Nah, kemudian ada operasi relasional dan logical operator. Nah, ini juga udah dipelajari mungkin kalian di SMA mungkin, kalau logical operator yang misalkan kita punya P dan Q gitu ya. Kalau ingat nggak kalau waktu SMA gitu ya. P dan Q misalkan P-nya benar, Q-nya benar, kalau kita dan kan berarti kesimpulannya akan bernilai benar gitu ya di SMA gitu kan, logika operator. Nah, kita akan belajar juga di pemrograman bahasa gitu, kita akan belajar. Jadi nggak sampai SMA aja. Logika pemrograman ini dibawa loh sampai profesor nanti. Wih, keren kali jadi profesor. Mati di bawah nggak Pak? Oh, mungkin di bawah gitu ya, mungkin aja. Nggak tahu juga sih. Kemudian ada bitwise, iya. Kemudian ada bitwise operator, kita akan belajar bitwise operator gitu ya, mirip-mirip. Namun yang bitwise operator ini jarang digunakan karena ini mengolah biner. Biner itu tahu ya, dari ini juga di SMA pernah, kalau kalian belajar TIK ada yang namanya 01. Nah, ini angka biner itu kan dari 01 gabungan 01. Nah, misalkan 1000. Nah, 1000 ini di biner itu menjelaskan angka 8 sebenarnya. Nah, angka 10 apa gitu? Ada sendiri bilangan biner sendiri. Sebenarnya itu di dalam komputer bacanya sebagai bukan bahasa, bilangan biner. Nah, kemudian ada tuh yang namanya, kita akan belajar special operator. Apa tuh tanda tangan? Tanda tangan lah. Tanda tangan kan kayak gini ya. Ini tanda tanya cuy. Oke, tanda tanya operator gitu ya. Ada dan ini ampersand atau perkalian operator, ada koma operator, ada dot dan row, itu apa? Kita akan pelajari semua di sini. Oke, pokoknya kita akan belajar ini semua. Oke ya, kita akan kencangkan sabuk pengaman untuk belajar apa TK, SD, SMP. Iya, kerja kantoran. Oh ya, kerja kantoran belum nih. Mati isekai. Oh ya, isekai. Oh ya, barangkali kalian ada yang mengalami isekai gitu ya. Barangkali gitu ya, ada di zaman sekarang isekai gitu. Pengen aja sih. Iya, kayaknya seru gitu ya kalau ada di dunia nyata tuh isekai. Kayaknya gitu kan ya. Bagi cewek yang nggak tahu isekai itu apa, isekai itu kalian mati gitu ya, misalkan mati, kalian tuh hidup di dunia lain gitu intinya, hidup di dunia lain. Habis itu ada cewek-ceweknya ya Pak? Oh, ada dong, ada cewek gitu. Kayaknya banyak lah di situ, nanti kalian punya power up biasanya kalau di film-film gitu ya. Mungkin jadi pengendali api, pengendali apa gitu kan ya. Oh ya, slime itu biasa iya, yang anime slime ketabrak truk gitu ya. Oke, itu sedikit biar nggak ngantuk gitu kan ya. Nah, kita akan belajar apa tuh operator gitu ya. Jadi di bahasa C itu banyak sekali operator yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Macam-macam, ada banyak nih. Very rich, sangat kaya gitu. Sangat kaya operator. Nah, sebenarnya operator di bahasa umumnya ada 4 yang utama. Ada aritmatika, ada relasional, ada logical, dan ada bitwise. Kemudian yang operator lain itu apa gitu? Itu operator tambahan sebenarnya. Tapi yang utama ada 4 ini. Kemudian yang lainnya adalah kayak sekilas tambahan gitu lah intinya. Tapi harus tahu sih
kayak assignment ini kan, kayak assignment operator kan harus tahu ya, yang sama dengan ini wajib sih. Kalau nggak tahu, jangan apa ya, jangan nonton anime. Ada aturan gitu, nonton anime gitu kan ya. Aduh. Oke, yang pertama ini adalah assignment operator. Kita akan belajar yang tadi saya sebutkan gitu ya, ada assignment operator. Seperti namanya, penugasan operator. Biasanya disebutkan dengan ini namanya assignment operator atau single equal sign bacanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya adalah X sama dengan 3. Nah, ini bacanya si assignment ini bacanya ini. Hai variable X, kamu saya kasih nilai 3 ya, gitu. Atau hai 3, kamu nilainya itu miliknya X ya, intinya seperti itu bacanya. Oke, biar lebih paham kita mungkin saya kayaknya ada contoh ini ya. Sebentar. Kita masuk ke bahasa pemrograman. Udah kelihatan ya yang ini C-nya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, siap. Kalian boleh pakai ini kode blocks atau boleh pakai dev++ atau boleh pakai apa ya? Ya, yang lain lah. Pokoknya yang bisa nge-compile C. Kemarin ada yang apa ya, ada yang curhat gitu ya, nggak bisa install kode blocks, oh ternyata pakai Windows 7 gitu ya. Ada link-link sendiri sih. Wah, ada yang pakai Mac gitu, ada yang pakai MacBook loh. Widih, saya kalah nih, saya pakai Windows. Ada yang pakai MacBook gitu ya. Nah, itu harus ada editor lain sih, namanya Xcode kalau di MacBook gitu ya. Udah saya suruh install. Nah, itu yang penting kalian bisa apa namanya, nge-run atau nge-compile si ini. Oh ya, Visual Studio Code juga bisa. Nah, terserah lah, kalian senyaman kalian. Saya nggak mengharuskan kalian pakai kode blocks, yang penting bisa nge-run bahasa C gitu ya. Nah, karena kode blocks ini ringan, jadi saya pakai sih. Karena Visual Studio Code kan agak berat gitu ya. Jadi saya pakai yang ringan-ringan aja. Tapi kalau Visual Studio Code biasanya saya pakai yang agak berat, kayak C#, bahasa C# nanti kalian belajar kalau D3TI belajar di semester 4 nanti. Ada bahasa C#. Nanti kita belajar. Oh ya, isekai banyak Konosuba. Oh iya sih, benar sih. Ya, nantilah kita bahas dikit-dikit anime. Oke, kita baliklah ke topik gitu ya. Jadi kita akan membahas assignment gitu ya, assignment yaitu sama dengan, nah, misalkan saya buat sederhananya saja. Jadi di sini saya tugaskan ini ke sana. Oke. Jadi saya tugaskan seperti biasa ya. Kalau misalkan ini belum ada namanya nih. Ini belum ada namanya nih. Ini harus ada namanya nih. Nama anime isekai itu apa? Banyak sih isekai itu. Tapi apa ya? Konosuba, Pak. Apa? Ada banyak, tapi pilih salah satu lah. Selain Konosuba, Pak. Konosuba. Oke, Konosuba. Boleh. Namanya aja sih. Ya, kita akan buat project gitu ya. Kita akan buat project ini hanya sebagai awalan aja. Kalian harus wajib ya. Sebagai pemula kalau misalnya ngumpulin tugas atau ngumpulin UTS, nanti ada praktikum misalkan, UTS praktikum. Nah, ini jangan lupa namanya siapa, Konosuba atau apa ya. Saya sih suka yang ini sih. Kalau isekai itu banyak banget sih. Jadi nggak semua saya ikutin. Dan lebih suka yang apa sih? Yang lebih suka yang gaming sih sebenarnya. Jadi kayak game VR. Sao ya, Pak? Apa tuh yang terkenal? Sao. Oh iya, Sao. Oh gitu ya. Ini siapa tokoh utamanya? Kirito, Pak. Kirito. Oh iya, Kirito. Gitu ya. Pak. Aduh, kacau. Kacau ya. Sama istrinya Suna, Pak. Oh iya, sama pacarnya Iya, Pak. Asuna gitu ya. NIM-nya juga, Pak, NIM-nya. Asuna, NIM-nya berapa nih? Punya NIM-nya belum ya? NIM-nya mungkin .23 gitu ya. Oke, gini. Ya, dulu teman-teman saya masih SMS kan, apa nih .3 gitu kan? Apa gitu, intinya seperti itu. Oke, biar nggak ngantuk aja sih, seling-selingin gitu ya. Oke, kita balik ke yang namanya assignment gitu ya. Jadi ini udah belajar ya di pertemuan sebelumnya, yaitu kita harus mendeklarasikan bahwa yang akan kita pakai itu tipenya apa gitu ya. Nah, di sini kursor saya mana ya? Kok nggak ada? Oh, ini. Yang AB ini ternyata bertipe integer. Oh, berarti nanti A sama B-nya harus
integer gitu ya. Integer adalah bilangan bulat gitu ya. Gampangannya saya A sama dengan 10 nih. Nggak boleh ya. Kalau misalkan A-nya 10,1, nggak boleh ya karena integer di sini, kecuali di sini float gitu ya. Dengan B-nya saya tugaskan 20. Berarti ini bilang, hai 20, kamu nilainya B ya. Atau, hey B, kamu saya tugaskan bernilai 20 ya. Intinya seperti itu si assignment ngomongnya gitu, cara ngomongnya ke dalam si komputer itu. Nah, kemudian saya tulis di sini isi variabel A adalah 10 ya. Ini tahu ya, persen %D adalah menggantikan si A-nya ini, si integer. Persen %D adalah untuk integer, persen %D, A. Makanya A di sini, ini udah saya jelaskan di kemarin sih, barangkali ada yang ketinggalan. Jadi persen %D di sini adalah yang A di sini. Jadi A ini menggantikan persen %D. Jadi nanti outputnya adalah isi variabel A adalah nilai A-nya persen D digantikan A, nilai A-nya kan 10. Nah, nanti 10 di sini. Intinya seperti itu sih. Oke, kita coba run gitu ya. Ini banyak chat nih. Belum bisa apa namanya? Baca satu-satu ya karena banyak banget deh. Ada yang ini Pak, apa namanya? Corona Zoro dong. Nantilah ya. Ada yang apa namanya? Yang bagus tuh. Apa sih lah, lupa saya kebanyakan anime. Oke. Kita coba run ya. Kelihatan. Ada yang apa itu Pak? Yang merah-merah. Oh iya, sorry. Thank you, thank you. Ya nih. Kode blok saya error aja. Nah, stop screen dulu ya. Sebentar saya perbaiki dulu. Karena apa namanya? Tombolnya itu ketutup zoom, jadinya nggak bisa keklik gitu kan ya. Jadinya seperti itu tadi. Oke, nanti ada tugas ya. Jadi sabar aja, ada tugas nanti. Jadi jangan khawatir. Ini bisa dipindahin nggak ya? Atau kita kecilin aja biar bisa ke ini. Keren. Ini masih kelihatan kan ya? Masih, Oke. Pak. Mas, Jadi outputnya ini kelihatan ya. Yang ini. Ini apa, Pak? isi variabel A gitu ya. Benar ya? Berarti yang persen D tadi digantikan dengan si namanya tadi. Yang persen D digantikan dengan si A tadi ya. Oke, seperti itu sih. Oke, kita balik ke teori dulu ya. Oke, kita balik ke teori. Sebentar, saya share screen lagi. Share screen has stop. Saya nge-close sendiri berarti ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Kita santai aja ya. Oke, ini udah kelihatan lagi ya. Assignment operator. Ya, Pak, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Astaga, Mariane, saya baca chat dulu kayaknya seru. Boku no Pico. Oke, Boku no Hero. Emang ada ya? Enggak, Boku no Pico itu Pak. Jangan Pak. Saya sarankan jangan ditonton. Terima kasih. Jangan ditonton ya. Karena Jangan ini ditonton. kayak apa? Yang itu di XD ya. Jangan-jangan Bahaya, Pak, bahaya. bahaya ya. Enggak, Lebih Pak, berbahaya pembunuhan, dari Pak. XD, Pak. Ya kayak di XD Pembunuhan kan. karakter, Pak. Jangan, Pak. Apa? Genrenya apa namanya? Kalau yang kayak gitu ecchi gitu ya. Pembunuhan mental. Oke. Ada juga yang namanya multiple assignment. Jadi yang tadi single, ada yang multiple yang seperti saya jelaskan di sini ya. Jadi misalkan kita multiple assignment digunakan untuk misalkan kita punya banyak variabel ya, X sampai Z atau dari A sampai Z, itu ternyata nilainya sama gitu, 10 semua. Nah, itu bisa menggunakan sama dengannya ada banyak nih. Nah, ini yang namanya multiple assignment gitu ya, ada banyak. Jadi untuk memudahkan aja, kan kalau misalkan normalnya, kalau kita tulis normal, ini yang tulis normal contohnya X sama dengan 0 gitu ya, di pemrograman, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Ini kan wasting time gitu ya, menguras waktu. Biar lebih gampang, ada yang namanya multiple assignment. Ketika nilainya sama, kita buat aja sama. X sama dengan Y, sama dengan Z, sama dengan 0. Nah, kayak gini. Tapi hati-hati, sebelum masuk ke sini, kita harus deklarasikan dulu kalau X, Y-nya Z itu bertipe apa gitu ya.
Nah, misalkan integer. Nah, misalkan seperti itu sih, gitu kan ya. Banyak yang chat, sabar-sabar, nanti dibaca kok. Oke, kita masuk ke pemrograman lagi. Ini kelihatan ya pemrogramannya. Nah, saya kasih contoh nggak ya? Oke, ini ada multiple assignment di sini. Nah, kita kasih komentar dulu. Nah, komentar, ingat ya bisa /2 atau /bintang. Nah, ini nanti biar di sini nanti juga ada /bintang di sini. Ditutup. Nah, ini jadinya komentar. Komentar kemarin penjelasan komentar adalah komentar ini tidak akan di-compile atau tidak akan di-run ya. Jadi nggak apa-apa, mau nulis apapun di dalam komentar nggak apa-apa. Misalkan mau nulis kemarin kalau Boku no Hero kemarin cuma lagi apa ya? Si itu loh. Apa sih pembebasan apa sih lupa nama timnya. Intinya yang jahat sama yang jahat lagi tarung gitu kan. Nah, ini ada multiple assignment ya, saya kasih contoh di sini. Nah, contohnya seperti ini, ketika ingin menggunakan multiple assignment, misalkan X, Y-nya, Z-nya sama, kita dibuat sama ya. Nah, namun hati-hati, X, Y, Z-nya itu harus dideklarasikan dulu bertipe apa ya. Di sini tipenya kebetulan integer. Nah, integer kayaknya favorit kali gitu ya. Pakai integer gitu kan ya. Oke, di sini kita print nilai X, Y, Z itu, oh ini salah ini mah. Nilai X. Nah, ini kan nilai Y. Ini salah, sorry. Ini nilai Z. Kayak gini ya, paham ya? Nah, yang persen D ini kita gantikan nilainya dengan si X-nya. X-nya ternyata 10. Nanti kalau kita run, coba kita run gitu ya. Apa yang terjadi? Oke. Oh, ternyata ini kayaknya belum kelihatan di kalian. Saya share ke sini. Oke, kelihatan ya? Oke, ternyata nilainya X-nya sama dengan 10 semua ya. Sama ya kayak Iya, Pak. Kelihatan, program Pak. tadi gitu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Aduh, ini kok. Wah, bahaya Bapak ini. pakai komputer ya, Pak? Pakai laptop sih. Kencang kali ya, Pak? Apanya? 0,9. Oke, terima kasih. Oh gitu ya. Karena ini sih mungkin prosesornya gitu kan ya. Sedang berusaha tak mendapatkan spoiler Boku no Hero. Oh, spoiler Boku no Hero. Kebetulan saya lebih suka nonton animenya ya. Biasanya tuh saya suka nonton komiknya juga. Cuma Boku no Hero nggak saya ikutin. Jadi untuk spoiler Boku no Hero kayaknya nggak bisa. Karena apa ya? Boku no Hero nggak ngikutin komiknya gitu ya. Kalau Takemichi ngikutin. Oke, ada compound assignment ya. Jadi compound assignment itu apa ya? Ini kayaknya seperti namanya gitu ya. Compound artinya gabungan ya, penugasan gabungan. Intinya apa sih penugasan gabungan itu gitu ya? Maksudnya apa gitu ya, compound gitu. Misalkan maksudnya gini, misalkan kita punya X sama dengan X plus 10 ya. Ini bisa disederhanakan, compound gitu ya. Ini kan sama ya, gabungan. X-nya bisa digabungkan, bisa disederhanakan, nulisnya seperti ini. X plus sama dengan 10 gitu ya. Nah, ini artinya ketika di program kalian nulis seperti ini, artinya kalian sama aja nulis X sama dengan X plus 10. Oke gitu. Kayak gitu. Jadi ya compound itu menggabungkan yang jadinya 2 jadi 1, menyederhanakan sebenarnya. Nah, apakah hanya plus aja? Tidak, santai aja. Kan kalian banyak operator yang dari TK tadi, SD, SMP gitu kan banyak operator ya. Ada minus, bisa juga minus X. Misalkan saya tulis seperti ini, X plus 10. Oh, ini berarti artinya X sama dengan, ini kayak gini ya. Saya coret-coret. Misalnya di sini, X min sama dengan 10. Nah, ini artinya bacanya X sama dengan X min 10 gitu ya. Atau X min sama dengan A, ini apa? Berarti X sama dengan X min A itu. Paham ya? Masih gampang kok. Santai-santai. Kelas anime mah pasti bisa ginian. Biasanya programmer itu kan yang suka nonton-nonton kartun itu yang jago-jago gitu kan ya. Oke, kita ke contoh. Ini kelihatan ya, udah ke blok C. Nah, blok C lah. Apa sih namanya kode blocks? Ini udah kelihatan kode blocksnya ya. Oke, teman-teman semua. Compound assignment. Nah, ini compound assignment. Oke, kelihatan ya tulisan compound assignment. Kalau misalkan saya ngomong kok
Bapak ini ngomong apa sih? Ada tulisan compound assignment tapi nggak kelihatan ya. Bilang aja gitu ya. Ini kelihatan ya compound assignment. Nah, Kelihatan, Pak. jadi yang kayak Ya, Pak, jelaskan. kelihatan, Pak. Oke, siap. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi gabungan ya, fusion gitu ya. Kalau di Dragon Ball itu kan ada anting-anting gitu ya, fusion, compound gitu. Disatukan, artinya si gabung. Intinya si compound ini yang jadinya 2 jadi 1 disederhanakan. Nah, compound itu ada macam-macam tuh yang saya bilang. Bukan penjumlahan aja ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian juga di sini, ada modulus, ada dan gitu ya, ada atau ada ini pangkat, ada apa namanya, less than, ada greater than gitu ya. Nah, ini bacanya apa? Misalkan saya tulisnya seperti ini, A plus sama dengan B. Oh, berarti ini bacanya kayak tadi yang saya jelaskan. A sama dengan A plus B. Oh, gitu ya. Dan amin sama dengan B, ini bacanya apa? Oh, berarti A sama dengan A, amin B gitu ya. Yang kali juga sama, sampai seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh, biar lebih enak gitu kan ya. Kita biar contoh. Nah, contohnya seperti ini saya buat. Yang pertama saya deklarasikan dulu gitu ya. Di sini saya deklarasikan dulu bahwa A, B, C sampai H itu tipenya integer. Oh, berarti saya A, B, C dan H-nya itu harus integer ya. Nggak boleh koma-koma ya kalau integer ya. Nah, di sini saya tulisnya A sama dengan B bernilai 10. Oh, berarti C sama dengan... Oh, ini salah sih harusnya mah. Oh, sebentar saya perbaiki dulu ya. Ini mah bukan contoh nih. Sebentar. Nah, misalkan kayak gini. Oh, ini berarti bacanya A sama dengan A plus 10 ya. Oke, berarti nanti di sini kita buat A aja. Kita buat A aja. Nanti hasilnya akan sama dengan berarti A plus 10 berarti 20 ya. Nanti intinya seperti itu. Coba kita run. Oke, nanti hasilnya itu 10. Bentar. Ini ya, udah kelihatan ya. Nah, di sini kan ya 10 ya, benar ya, karena tadi kita definisikan A-nya itu 10 gitu ya. Tadi kan kita definisikan A-nya sama dengan 10. Oh, berarti A plus sama dengan tadi 10, berarti ini bacanya kan A sama dengan A plus 10. Oh, berarti A-nya udah diketahui, 10 ditambah 10, berarti hasilnya 20. Oke, sama ya di sini outputnya. Gitu contohnya. Simpel ya, enak kan ya? Oke, kita akan baca chatnya gitu ya. Udah masuk banyak chat gitu ya. Classroom of Elite. Oke, gue banget itu. Gue juga sih. No Romance. Oh iya, sebetulnya saya ini sih nggak terlalu suka yang romance-romance kecuali yang ada aksinya gitu ya. Kalau romance itu bagi saya, aduh gitu ya. Tapi ada beberapa romance yang saya tonton sih. Wibu kuat. Oh bener sih, saya wibu kuat. Kalian juga wibu kuat ya. Kita sama-sama wibu. Oke, kita balik ke materi. Kita share screen-nya di mana? Oke, ini udah kelihatan ya, compound assignment. Oke. Oke, ini yang kalian pelajari dari SD, SMP, TK, 3 tahun, tadi sampai profesor ya. Nah, semoga ya kalian jadi profesor, tapi saya dulu ya. Aduh, saya belum profesor, tenang, masih jauh. Oke, ini ada yang namanya pengurangan biasa ya. Kalau pengurangan kan tahu lah ya. Kalau SD ini mah kecil gitu ya, 5 min 3 ya pasti 2. Bukan min 1 bukan ya. Pasti kalian udah tahu. Tambahan 10 plus 7 17, bukan 1 plus 1 sama dengan kamu ya. Oh, bukan. Atau kita ya. Oh, bukan ini ya yang dimaksud. Tapi aritmatika ya. Ada perkalian, ada pembagian, ada modulus, kalian tahu ya. Misalkan ini 18 bagi 5, sisanya 3. Oh, jadi kayak gini, 18 bagi 5, ini kan 3, 15. Nah, 3. Nah, ini jawabannya, sisa dari 18 bagi 5 kan 3, ini sisanya ini. Nah, makanya di sini 3. Ini ada decrement, ada increment. Tadi kalau yang saya sebutkan, kalau decrement itu kita nulis kayak gini, min A ini artinya
A dikurang 1. Kalau nulisnya kayak gini misalkan, nah ini berarti kalau increment A ditambah 1 gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Apakah saya buat contohnya gitu kan ya? Kayaknya favorit izin kali. bertanya, Pak. Oke, siap. Gimana? Eh, izin perkenalkan diri, Pak. Saya Marian Wansasla dari kelas TI 2, Pak. Saya mau nanya, Pak, kalau division sama modulus itu sama-sama membagi, apa perbedaannya, Pak? Oke, gini. Sebentar. Mana pen saya? Oke, kalau division kan membagi ya. Artinya 6 bagi 3 itu kan sama dengan 2 gitu ya. Atau misalkan berapa? 6 bagi 4. 6 bagi 4 berapa? Atau ini aja deh, 18 bagi 5 ya, biar sama ya. 18 bagi 5 itu berarti kita urat-urat. 5, 3, 15, 30, 3,6 ya. 3,6, benar ya? Sepakat ya? 3,6 ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan 18 bagi 5, kalau pakai pembagian aja, nanti hasilnya adalah 3,6. Jadi, kalau misalkan si modulus itu adalah sisa baginya. Sisa baginya maksudnya seperti ini. 18 bagi 5 gitu ya. Ini kan 3 gitu ya, ini 15, ini 3. Nah, di sini ketika nggak bisa dibagi dengan 5 lagi, inilah yang dinamakan sisa bagi. Nah, ini seperti itu ya. Ngerti ya? Paham ya? Gampang lah Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Oke, kita masuk ke contoh. Apakah saya buat contoh? Oke, coba bilang arah-arah. Ada tuh webtoon yang arah tuh. Kalian suka baca webtoon nggak sih? Webtoon juga saya banyak tuh tiap hari baca webtoon. Ada yang namanya. Manhwa, Pak. Kalau manhwa ya juga. Nah, iya. Ada banyak tuh, ada Saya yang. manhwa juga, Pak. Kalau leveling, Pak. Oh, itu bagus banget. Ya, kayaknya bagus sih. Ini webtoon kayaknya rata-rata bagus sih. Kayaknya ada kan beberapa webtoon tuh yang jadiin anime kayak apa tuh? Kemarin tuh baru 2 ya. God of School. Oh iya. Tower God. Nobles, Pak. Nobles. Iya, Tower of God, terus yang apa sih? Nobles. Iya, Nobles juga bagus. Tapi Nobles itu beda tuh sama si webtoonnya kok beda gitu. Tapi bagus sih animenya. Terus ada satu lagi tuh yang dari Korea tuh. Oh, itu Tower Goh. of God. Terus bukan yang dari Korea tuh yang apa sih, lupa ya saya judulnya. Kebanyakan anime. Goh ya, Pak. Ya, God of High School itu ya. Oh iya God itu. of. Oh iya, God of School. Oh iya, benar. Oke. Kita buat contohnya. Apakah saya buat contoh? Oke. Nah, ini kasih komentar dulu ya. Nah, biar nggak dibaca di programmer, biar nggak kompilnya nggak ini. Oke, saya buat contoh di sini. Nah, suara saya keren kali ya. Aduh. Oke, ada operasi aritmatika gitu ya. Ada di sini ada kasih saya contoh unik sebenarnya di sini. Nah, biasa sebenarnya saya deklarasikan bahwa x, y-nya itu adalah integer gitu ya, bahwa x-nya adalah 10 dan y-nya adalah 20. Nah, di sini kok ada persen d-nya ini banyak kali gitu ya. Banyak kali ya. Sebenarnya ini adalah menyesuaikan dengan si ininya. Ininya kita bebas. Misalkan di sini nih contoh nih. Misalkan ini kan persen d. Nah, persen d. Sesuai ya x-nya. Di sini ada x. Berarti di sini yang persen d di sini adalah nilainya nanti x gitu ya. Gitu. Sampai sini ngerti ya. Nah, kemudian di sini ada persen del lagi nih, ada persen del lagi yang kuning. Nah, di sini yang kedua berarti. Nah, berarti nanti nilainya yang Y ini. Oke. Kemudian kalau misalkan persen D-nya banyak gitu ya, boleh sih. Ini ada 3 ya. Oke, di sini ada 3 ya, yang biru. Oh, berarti yang ini adalah X, bintang ya X kali ya di sini. Oke, berarti nanti hasilnya adalah X-nya berapa? 10 dikali gitu ya. Dikali Y-nya berapa yang ini? Y-nya 20. Berarti nanti hasilnya 200 gitu ya. Karena yang persen D yang ini adalah yang ini, X bintang Y. 10 kali 20 adalah 200. Oke, kita coba apakah benar. Harusnya sih benar. Oke, kita coba ya. Bentar. Saya share ini. Set. Widih, 200 ya. Oke, benar ya? Oke, jadi kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai persen D yang banyak, nggak apa-apa sih. Ini terbukti ya, sama ya dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita masuk ke sesi teori lagi. Nah, sebentar. Sesi teorinya saya share screen di mana tadi? Oh ya, kalian
mau kuis. Kalian pernah kuis di mata Belum kuliah pernah. lain? Nah, tapi tahu kuis itu apa? Kenapa? Nah, tapi kalau definisi kuis tahu? Jadi kuis itu kayak kalau di SMA kayak ulangan harian gitu lah ya. Mungkin tiba-tiba saya, ayo kuis gitu. Waduh, waduh gitu. Ternyata ada ulangan nih gitu kan. Ada kaget-kaget gitu kan ya. Mungkin nanti beberapa hari kita akan kuis lah ya. Mungkin minggu keberapa gitu ya. Oke. Kuis gitu ya. Jadi kuisnya mungkin saya akan buat di YouTube juga. Mungkin sih rencananya ada di YouTube nanti mungkin ada di jam berapa gitu ya. Jadi pantengin aja loncengnya gitu kan ya. Barangkali, wih ada nih dari si reviewer anime ngupload kuis gitu. Waduh, dikerjain gitu ya. Mana si reviewer anime gitu. Ada yang K-drama, ada Korea ini, ada yang minta drama Korea. Oke, nanti mungkin saya tonton lah. Drama Korea tuh nggak banyak sih saya, hanya beberapa itu, lebih banyak sih anime. Nobar, oke, kita nobar kapan-kapan. Kalian kesini lah. Oke, di sini ini apa ini? Oh, ini yang tadi ya. Jadi saya jelasin. Kemudian ada increment dan decrement. Oke, sesuai yang saya jelaskan tadi gitu ya. Kalau misalkan di decrement berarti kalau misalkan saya tulis min berarti ini artinya A-1 atau bisa saya tulis A-min gitu ya. Berarti ini artinya A+1. Jadi min ini mah. Jadi kalau misalkan tanda-tanda dua ini sebenarnya variabelnya itu dikurang satu. Kalau tambah berarti variabelnya itu ditambah satu. Oke, kita kasih contoh yang ini. Berarti misalkan saya tulis plus A, berarti ini artinya adalah A+1. Kemudian A++ ini artinya apa? Oh, berarti A+1. Hanya cara penulisannya aja yang beda sebenarnya. Ini sama. Kalau pengen tahu si komputer itu bilangnya gimana? Kalau misalkan saya kasih contoh di sini ya, min A. Kalau komputer itu bacanya kayak gini. Kita tulis -1 dulu, baru ditambah A sebenarnya. Kalau A min, berarti di komputer itu bacanya sebenarnya A dulu, baru -1 sebenarnya sama. Jadi sama. Ini sesuatu yang sama, berarti bisa ditulis kayak gini aja biar enak gitu kan ya. Ininya seperti itu kalau bahasa komputer bacanya gitu kan ya. Oke, apakah saya buat contohnya sebentar, saya pindah ke kode blocks-nya, apakah saya buat? Oke, kita ini kasih komentar dulu ya biar nggak jalan ini. Oke, di sini saya kasih nggak ya? Input. Oh iya, di sini ini ada yang kita balik ke materi sebelumnya ya. Oke, karena minggu kemarin nggak terlihat gitu ya. Jadi di sini saya kasih x-nya itu bertipe integer, namun x-nya itu kita bisa inputkan sendiri dari user ya. Misalkan saya pengennya x-nya itu 1000, 100, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, berapa? 100 triliun, 1000 triliun, 1 juta triliun, di atasnya triliunnya apa sih? Ya intinya itulah ya. Kemudian kita pengen nginputin sendiri. Nah, kita bisa tuh yang kemarin belajar ya, inputkan nilai x dulu. Kemudian kita jika pengen menginputkan dari keyboard, kita gunakan yang namanya scanf. Scanf %D. Si dan ini artinya adalah biar nanti diinputkan dari keyboardnya x. Kita coba lah ya. Kita coba ini udah kok di pertemuan sebelumnya. Kalau belum yang belajar ini, tonton ya si reviewer anime menjelaskan scanf di pertemuan sebelumnya. Nah, yang jadi fokus ini yang sebenarnya di sini x plus sama dengan 10. Berarti nanti artinya x sama dengan x plus 10 gitu ya. Oke, kita coba ngeran gitu ya. Oke. Ini banyak chatnya satu mata di coding, satu mata di chat. Bener sih saya juga. Karena seru gitu ya. Oke, ini contohnya gitu ya. Sebentar, ini belum terlihat. Oke, di sini ya. Kelihatan ya. Inputkan nilai x. Misalkan tadi kan 10 gitu ya. Oke. Jadi kan tadi codingannya ngomong x plus sama dengan 10. Berarti x sama dengan x plus 10. Berarti 10 tambah 10, 20. Bener ya codingannya ya. Oke. Nah, kita balik ke codingannya. Tadi lagi bahas apa ya? Bukan bahas anime sih. Bahas materi apa tadi ya?
Ini Izin, Pak. kalau yang nggak hadir, dibilangin hadir, ayo hadir dong. Dosennya review anime gitu kan, nggak galak gitu. banyak candanya. Oke, tadi Izin, kita Pak. lagi kenapa? Itu Pak yang tadi yang mengenai yang inputkan nilai X itu Pak yang di atasnya. Yang scan F. Iya, yang scanf Pak. Itu caranya Pak biar apa dia Pak? Biar kayak nggak usah kan setelah kita inputkan nilai kan nanti langsung ada dia yang press any key to continue kan Pak. Oh, biar jadi banyak ya? Atau gimana? Enggak. Biar jangan capek lah. Itu kan kalau misalnya kita coba di run kan Pak dia Pak yang tadi tuh. Oke, sebentar ya. Udah terlihat belum ya? Sebentar. Ini ya? Iya Pak. Ini misalnya coba kita buat nilai X sama dengan 10 kan. 10. Udah, Oh, baru enter. baru enter. Ini kan Pak kalau kita buat press any misalnya enter lagi kita buat dia langsung keluar kan otomatis kan Pak. Oh iya, kalau di bahasa sih hanya bisa 1 sih. Belum nggak bisa banyak. Ini kekurangannya bahasa sih. Oh iya Pak. Oke. Jadi, Terima kasih Pak. oke, sama-sama. Nanti kalau dipakai bahasa yang lain bisa, misalnya jadi banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian input buat scan F itu ada yang banyak, terbatas itu kalau bahasa sih berapa gitu. Jadi nggak bisa sih kayak gitu jadi langsung terhenti. Ini kekurangannya. Makanya nanti ada bahasa-bahasa lain kan, bahasa berikutnya adalah bahasa perbaikan dari bahasa sebelumnya. Intinya itu sih. Oke, kita bahas ini. Tadi Yowas ya yang nanya ya, dari D3TI. 045. 045 berarti yang dosen palingnya saya ya. Iya Pak. Si review anime. Aduh. Oke. Tapi dosen wali yang yang kelas sebelahnya yang dari NIM 01 juga baik kok, namanya Bu Mona, itu juga friendly gitu lah ya. Jadi nggak galak gitu, friendly, sama-sama friendly. Nah, ini adalah tadi lagi bahas increment dan decrement ya. Oke, ini saya buat X sama dengan 10, kemudian di sini ada X plus plus. Oh, berarti di sini nanti apa ya? Hasilnya itu adalah di sini. Ini kan bacanya X sama dengan X plus 1 ya. Oke, X-nya 10 berarti nanti jawabannya X sama dengan 10 plus 1. Nanti jawabannya 11 gitu ya. Nah, kemudian di sini biar ngebukti jawabannya 11, bahwa di sini tambahkan satu nilai pada variabel X. Jadi X-nya itu adalah dipakai yang 11. Yang 11. Kenapa nggak 10? Karena bahasa pemrograman itu ngerannya urut. Nah, kita bahasa si kode BLOS itu bacanya, X dulu. X-nya 10 awalnya. Tapi ketika ada yang baru, berarti yang kebaca itu adalah yang baru. Yang bawahnya itu bahasa pemrograman harus urut gitu. Ada yang namanya nanti kalau kalian udah jago, ada yang namanya object oriented programming. Itu nggak urut nggak apa-apa, tapi antar objek itu saling gelut gitu ya. Kalau di antara siapa? Kalau buku Nahero, Midoriya sama siapa sih, Deku sama si Kacan gitu ya, gelut. Nah itu pakai bahasa pemrograman ngebuat mereka gelut. Contohnya bukan itu, bukan anime, tapi contohnya misalkan Mobile Legend atau Dota. Nah, kalian main Mobile Legend itu kan ada yang namanya marksman, ada yang namanya si fighter atau apa ya. Yang saya biasanya main kok kalau ML mah game seluruh genre, tapi kebanyakan cowok. Ada MM, ada fighter gitu ya. Kemudian ada apa lagi? AG Pak. Support, Pak. Oh iya, Support. ada AD, ada support, Tank, Tank, Pak. assassin. Tank, Ada Pak. buff, Pak, ada buff. ada Alucard, assassin. Pak. Semuanya, Immortal Pak. Laila Pak, Laila. iya. Blackpink. Misalkan MM-nya saya Kita- pakai Mia ya. Jangan Mia. Blackpink. Yang baru apa yang baru? Lela Pak, Lela. Oh, Laila. Plastik. Laila nggak apa-apa, vektornya saya pakai si Alucard, Pak. Alucard yang paling tampan. Alucard, Alucard. Nah, si Laila sama si Alucard di bahasa pemrograman itu nanti bisa dijadikan si objek. Ini biar tahu aja lah ya, belum belajar ke sana nanti. Objek-objek. Nah, si objek-objek ini bisa saling gelut. Nah, misalkan si Laila itu nembak Alucard, otomatis nyawanya si Alucard akan berkurang kan ya. Nah, sebaliknya juga kalau Alucard nyerang si Laila pakai pedangnya gitu ya, si Laila juga akan kurang nyawanya ini. Nah, nanti si objek-objek itu
akan saling apa namanya? Bukan saling cinta ya, saling berkaitan. Ya. Nanti kita belajar itu, tapi bukan di dasar pemrograman, tapi nanti ada mata kuliah lain yang apa namanya? Mengarah ke situ. Barangkali sama saya lagi kan, nanti kita bahas-bahas gitu. Contohnya biar gampang dipahami gitu kan ya, jangan yang susah-susah, biar gampang ditangkap oleh kalian gitu kan ya. Oke, kita bahas ke materi lagi. Kita udah sampai increment, ini sama penjelasannya. Oh, ini ada relational dan logical operator. Oke, saya jelaskan dulu secara singkat di sini untuk mengingat kembali ya. Kalian udah tahu ya, misalkan kita punya P, Q gitu ya. Kalau di SMA ya, kita ulang kembali, ada P dan Q gitu ya di sini. Kemudian ada P atau Q gitu ya. Kemudian ada ingkaran P gitu ya, atau ingkaran Q boleh. Misalkan di sini benar, di sini benar, salah, di sini salah, benar gitu ya. Atau salah-salah. Benar ya, di SMA kalian belajar kayak gini ya. Ini namanya logika matematika. Nah, si dan ini bernilai benar jika keduanya itu benar ya. Si nilai P dan Q. Ketika pakai dan, berarti ketika pengennya benar, berarti harus P dan Q-nya benar ya. Nah, ini sih benar, berarti ini salah satunya salah nih, nggak benar. Oh, berarti ini salah gitu ya. Nah, kemudian kalau atau tuh boleh salah satunya benar gitu ya. Berarti boleh salah satunya benar. Berarti boleh ada yang salah. Ini benar-benar. Oh, benar. Di sini benar salah. Oh, benar salah. Berarti ada salah satu yang benar. Oh, berarti benar. Ini salah benar. Oh, ada salah satu yang benar. Oh, berarti jawabannya benar. Kemudian salah-salah berarti oh, nggak ada yang benar nih. Sebenarnya salah gitu ya. Kalian udah belajar gini ya di SMA kelas berapa kalian kelas? Kalau saya dulu kelas 10 udah belajar kayak gini. Kemudian ada kelas 10. ya kelas 10 ya, masih sama ya. Ada ingkaran P. Ingkaran P di sini oh berarti negasinya, kebalikannya. Misalkan di sini benar berarti kebalikannya salah gitu ya. Nah, ini benar berarti kebalikannya salah, ini salah kebalikannya benar, ini benar. Nah, ini adalah logika operator di bahasa pemrograman bisa kita pakai gitu ya. Kalau dan itu dan ini yang ini berarti kita pakai yang ini. Dan gitu ya. Kalau atau berarti pakai yang ini. Apa sih yang garis dua tegak gitu ya. Kalau ingkaran berarti pakainya yang not gitu ya. Jadi yang seperti itu. Sepertinya saya ada contohnya di sini di bahasa pemrograman. Kita buka si kode blok chatnya banyak banget. Ih, nggak sempat baca, sorry. Aduh, seru kali gitu ya. Oke. Nah, sepertinya saya buat sih. Ini kita kasih komentar dulu ya biar nggak ngeran gitu ya ini biar tampilannya enak dilihat. Oke, di sini ada operator logika. Saya buat di sini. Oh ya, operator logika di bahasa C yang benar itu dimisalkan dengan 1 ya. Kalau misalkan yang salah, berarti ini true-nya, true. Itu biasanya 1. Kalau false, itu sama dengan 0. Oke, kita coba 1 aja ya. Nanti yang ini coba sendiri. Oke, di sini saya bilang X-nya itu adalah integer. 0 dan 1 kan integer ya. 0 itu berarti kan salah ya. Dan ini kan artinya dan gitu ya. Dan atau kalau di matematik itu S dan gini ya. 1 benar. Oh, ketika pakai dan berarti ketika pengennya bernilai benar, berarti kan ini harus benar ya. Berarti ini jawabannya nanti akan karena ini salah satunya salah, berarti nanti jawabannya akan salah gitu ya. Jadi di sini akan jawabannya akan salah. Misalnya di sini nilai X akan bernilai, oke ini salah ya. Salah di sini 0 ya. Jadi di sini D-nya itu diganti 0. Nilai X akan bernilai 0 yang menandakan false. Oke, kita coba ya. Kayaknya kayak gitu sih. Jawabannya. Kita coba ngeran. Sebentar. Set. Oke. Kita tampilkan di sini. Oke, benar ya? Oke, nilai X akan bernilai 0 yang menandakan false tadi ya. Udah dijelasin sama ya. Oke, banyak chat yang masuk. Penasaran baca? Waduh, buka kartu. Kartu apa nih, Remi? Waduh, di PC diam-diam. Waduh, ada yang ini nih. Kasmaran. Widih, udah gede ya. Aduh, oke itu ya. Salah satu contohnya. Kemudian ada yang namanya relational logical. Relational operator adalah ini ya. Lebih dari, artinya misalkan 5 lebih dari 4. Oh, nanti berarti jawabannya true. Jawabannya true ya. Atau
5 lebih dari sama dengan 5, ini jawabannya true ya. Karena ada sama dengannya, ini juga jawabannya true. Ini ya seperti itu sih. Ini tidak sama dengan, berarti 5 tidak sama dengan 4. Ini berarti nanti jawabannya juga true gitu ya. Oke, saya kasih contoh nggak ya? Oke, sebentar. Kita masuk ke kode blocks-nya. Udah terlihat ya? Oke, udah terlihat. Kalau nggak terlihat, bilang aja ya. Barangkali kayak minggu 1 kan saya kayak, waduh, kok nggak terlihat. Ternyata kok pada diem gitu ya. Malah asik ngebahas Takemichi gitu. Minggu kemarin kan Takemichi. Aduh, si Baji kasihan nih mati, bunuh diri. Kayaknya ada saya kasih contoh si operator perbandingan di sini ya. Yang kayak saya kasih contoh tadi. Di sini tadi ya, kalau misalkan X sama dengan 5 sama dengan 5 di sini ya. Di sini, ini kan berarti true ya. Oh, berarti nanti jawabannya, jawaban ini persendennya kan digantikan X di sini ya. Oh, berarti 1 ini. Nanti hasilnya ini 1. Kita coba ya, keren ya. Kita coba nge-runs. Oke, 1 ya benar ya di sini. Oh, belum terlihat ya. Sorry. Sebentar. Oke, di sini ya. Oh, ada jawabannya 1 menandakan true. Benar ya? Oke. Kita balik ke materi. Oh, kayaknya sebelum materi ada satu contoh lagi sih. Ini biasanya kalau operator-operator yang kayak gini, yang relational logical itu biasanya digabungin dengan si operator tadi, operator logical. Operator logical, kemudian ini siapa tuh? Iya, Pak. Lagi ngajar, Bu. Sebentar ya. Nggak apa-apa, nanti saya mute dulu. Sebentar ya. So, bakso ting ting ting. Oke, gimana? Sorry, tadi ada tamu. Gak ada, Pak. Ya, sorry ya, tadi ada staff baru gitu ya dari PPM Del. Ini di sini banyak staff baru akhir-akhir ini dari Kasembraan, dari banyak lah pokoknya. Saya juga baru sih, belum lama kan udah cerita ya. Jadi saya masuk ke sini tuh mungkin cerita dikit lah ya. Mungkin kalau wali saya udah tahu ya. Mungkin kalau kalian mungkin biar jadi semangat belajar gitu ya. Saya masuk S1 tuh langsung gitu ya. Dari SMA langsung keterima dulu di UNES Semarang di Jawa Tengah. Saya background-nya matematik gitu ya. Keterima 2014. Nanti lulusnya tuh saya 3 tahun berapa? 3 tahun 2 bulan udah lulus. 3 tahun, bukan 3 tahun 20 kayaknya 3 tahun 4 bulan saya lulus S1 gitu ya. Nah, selama 3 tahun ini, selama S1 tuh saya selalu explore diri. Jadi ketika kalian jadi mahasiswa, kalian tuh saya sarankan harus selalu explore diri. Saya mengikuti banyak banget kegiatan lombanya banyak banget, mulai dari lomba pemrograman, walaupun saya dari matematik gitu ya, tapi saya lomba pemrograman, lomba buat aplikasi sampai ke ASEAN dulu, sampai tingkatnya ASEAN di ITS dulu. Kemudian saya juga ikut banyak lah pokoknya organisasi nasional, ada yang namanya Inovator Nusantara, saya ikut juga selama S1. Jadi ketika kalian banyak ikut lomba, banyak prestasi ya, nanti kalian bisa dapat yang namanya si beasiswa. Nah, jadi selama S1 tuh saya selalu dapat beasiswa. Beasiswa yang namanya ada yang di sini ada sih namanya prestasi akademik. Akademik dan non akademik bisa sih. Nah, saya dapat beasiswa ini selalu gitu ya. Karena apa? Karena IPK saya tuh selalu sering-seringnya 5,1 ke atas. Artinya pernah 3,79, pernah IP-nya 4 gitu ya. Ketika IP-nya bagus, kalian akan untung sendiri karena akan mendapatkan beasiswa. Ketika kalian mendaftar beasiswa akan dimudahkan gitu ya. Nah, kenapa saya pengennya ikut lomba-lomba? Dulu kan sampai sekarang sih saya ikut lombanya cari lomba yang free sebenarnya. Saya lomba yang free tapi hadiahnya gede gitu ya. Jadi saya pernah ikut lomba gitu ya. Hadiahnya sekitar 6 juta tapi free gitu. Wah, lumayan kan ya.
menang kalau menang. Saya biasanya sering-seringnya yang free. Kalau yang berbayar, saya harus ini sih, harus ke kampus biar dibiayai dulu. Nah, ketika IPK-nya bagus, nah saya kan IPK-nya lumayan ya, kumlot gitu ya. Nah, keluar dari UNES itu sekitar 3,64 IPK saya gitu kan ya, lumayan kumlot. Langsung saya dapat beasiswa dari kementerian. Nah, ini gede loh kalau kalian dapat beasiswa S2 gitu ya. Saya S2 di ITB. Nah, itu 1 bulan itu saya dikasih uang saku sebesar 3,5 jutaan, gede ya, atau 3 jutaan lah, 3 jutaan lebih, kadang-kadang 3 juta, kadang-kadang lebih gitu ya. Uang saku 1 bulan tuh, dan biaya semesternya yang 13 juta gratis coy. Jadi untungnya ketika kalian pintar, ketika kalian IPK-nya gede, ketika kalian lombanya banyak menang, kalian akan dimudahkan mendapatkan beasiswa. Saya selalu bilang ke anak wali saya, kalau misalkan kuliah itu harus yang namanya serius, biar kalian itu bisa istilahnya meringankan beban orang tua, bisa bayar kuliah sendiri dengan beasiswa, dapat uang saku. Atau dulu tuh ketika saya kuliah, dulu tuh saya juga ikut sering kerja gitu ya, ngelesin. Saya ngelesin loh dulu. Ngelesin dari SD, SMP, SMA gitu ya. Biasanya spoiler anime juga gitu kan, sambil ngelesin sambil spoiler gitu ya. Biar seru gitu ya. Nah, itu saya pernah loh dapat ngelesin itu dibayar lumayan tuh. 1 kali pertemuan 150.000 zaman dulu. 1,5 jam, 1,5 jam. Hanya 1,5 jam saya bisa dapat 150. Padahal ada banyak anak-anak saya les. Anak-anak les. Main lah kalau kalian pintar, kalian yang untung. Jadi ketika kalian belajar di sini harus serius ya, biar kalian dapat keuntungan sendiri. Ada yang tanya, sertifikat apa yang mudah untuk masuk kerja? Ada yang namanya sertifikasi gitu ya. Ada sertifikasi yang bagus gitu ya. Kalau misalkan kalian ada yang namanya kalau pengen dapat sertifikat keahlian gitu ya. Ada yang namanya sertifikat keahlian, ini yang biasanya diakui di dunia kerja, sertifikat keahlian. Keahlian namanya tulisannya. Nah, di sini tuh kalau kalian dapat sertifikat ini, kalian harus ini sih. Ada dari program pemerintah banyak, misalkan dari Kominfo gitu ya. Dari Kominfo ada yang namanya kalau kalian tahu ada yang namanya digital talent. Ketika kalian lulus dari digital talent itu ada yang namanya sertifikat keahlian. Ikutilah ini yang diakui. Ada program yang namanya Bangkit. Ini dari Google. Nah, sertifikat Google langsung inilah yang diakui dari perusahaan-perusahaan gede. Gitu ya. Intinya seperti itu sih. Jadi cerita lah, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya. Jadi operator di sini adalah operator relasional, bisa kita gabungkan dengan operator perbandingan. Contohnya seperti ini. Misalkan 0 dan 1 ini kan saya kasih ini ya, penku mana ya, pen. Oke, di sini 01 kan berarti salah dan benar gitu ya, atau nah ini berarti benar atau salah gitu ya. Ini kan nanti jawabannya adalah salah ya, salah atau benar atau salah, benar atau salah, benar atau berarti salah satu yang benar, ini benar. Oh, berarti ini nanti benar nih, bernilai 1 nih, ini berarti 1. Jawaban akan menghasilkan 1 yang menandakan true. Oke, kita coba. Kalau kalian ngantuk, ngopi dulu, santai. Atau apa ya istilahnya, ngemil nggak apa-apa. Kalau kelas saya mah nyantai. Tapi kalau yang lain jangan ya. Oke, belum terlihat ya. Oke, di sini udah terlihat ya. Jadi tadi benar ya, kalau jawabannya 1 yang menandakan nilai true. Oke, game developer ada Pak? Ada. Kalau game-game itu ada sih dari kementerian itu biasanya ada. Coba cek aja lah ya. Ada yang biasanya sih lebih ke arah, yang seringnya lebih ke arah si Android developer sama full stack developer tuh yang sering tuh, atau si algoritma yang di pemrograman biasanya. Tapi kalau game saya lihat ada sih cuma di beberapa univ gitu ya. Kalau kalian tahu apa sih yang YouTuber yang gaming itu kan banyak tuh. YouTuber yang terkenal tuh loh yang suka buat games tuh siapa sih namanya? Kajeo ya? Benar, Pak. Iya, Pak. Kajeo developer ya? Oh iya, Iya, Kajeo Pak. developer, Pak.
Nah, Ya, itu Kak Jo. bagus tuh. Tapi dia tuh apa kurangnya nggak ngasih lihat ini ya codingannya, cuma Iya, ngetanggal Pak. ada nggak kebuat Kurang gitu ya. detail. Si Kajam itu. Padahal bagus tuh kalau misalkan si YouTube-nya itu dibuat tutorial, oh, itu pasti rame tuh. Nah, itu si Kajam. Nah, kalau saya mah YouTube-nya biasa ya karena nggak semua saya share sih. Kadang ada yang di private gitu ya. Ada banyak yang di private. Nantilah kalau misalkan udah banyak saya share semua. Nah, makanya tuh dinyalain loncengnya barangkali ada sesuatu yang kalian butuhkan. Oh ya, kemarin ada yang nanya kenapa komentarnya nggak muncul di YouTube saya gitu kan ya. Kan dikatai kelasnya karena ada di ruangan saya ada ini apa namanya? Ada agenda jadi saya suruh absensinya nonton YouTube gitu ya. Kenapa komentarnya nggak muncul itu biasanya ini sih apa? Nggak nonton dulu langsung komentar. Itu sih kenapa nggak muncul. Oke, kenapa bahas itu? Oke, ini adalah yang tadi ya, yang P B true dan true berarti true, ini udah dijelasin tadi ya. Kemudian ada bitwise. Ini jarang digunakan sih sebenarnya. Ini jarang banget digunakan ini. Jadi bitwise operator itu adalah seperti namanya ya. Operator itu apa ya? Mengoperasikan si bitwise-nya. Misalkan saya langsung ke contoh aja lah ya. Saya kayaknya buat di kode blocks-nya kalau nggak salah sih. Sebentar. Oke, kita komen dulu di sini. Oke. Nah, ini operator bitwise, ada operator AND, ada operator OR, ada operator XOR, F-shift gitu ya. Nah, ini apa sih maksudnya gitu kan ya? Sebentar, pen saya di mana ya? Oke, di sini. Jadi kalau misalkan N itu irisan ya. Kalau OR itu gabungan. Misalkan saya punya di sini saya kasih keterangan sih. Misalkan 10 itu adalah nilai bit stringnya ya, bitnya ya adalah 10 10, 12 adalah 100 1100 ya. Misalkan kita pakai dan gitu ya, kita pakai dan pakai yang dan satu kali aja. Misalkan nah apa namanya 10 dan Y ini artinya adalah apa namanya yang diproses adalah yang bitnya misalkan 10 10 1 1 0 0. Nah karena kita pakai dan maka yang dipilih adalah yang sama kan ini ya. Nah makanya hasilnya adalah 1 0 0 0. Nah kalau misalkan atau gimana, kalau atau berarti dipakai semua ya, gabungan 1 1 1 0. Nah kayak gini. Nah kebetulan 1000 itu nilainya adalah 8 di sini. Makanya nanti di sini hasilnya adalah si Z ini adalah nanti 8. Oke, kita coba ya. Oke, ini kok kayak ini. Kita close dulu, kita reboot, kita run. Oke, belum terlihat ya. Sebentar. Oke, tara. Benar ya, 8 ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Gitu sih sebenarnya, tapi ini jarang banget digunakan. Tapi istilahnya harus tahu lah ya, barangkali nanti muncul di UTS atau muncul di apa ya, kuis gitu ya. Itu yang namanya operator bitwise. Kemudian ada operator tanda tanya, ini adalah untuk ini sebenarnya nanti kita bahas di kondisi if else sih sebenarnya ini mah. Jadi yang kayak gini ini tuh sebenarnya ngomongnya perlu tahu dulu ya. Namun belum kita pelajari di sini sih. Ini perlu tahu dulu, misalkan kita punya Y sama dengan X, 9 gitu ya. Ini tuh ngomongnya gimana sih? Misalkan kayak gini sih. Nah, di sini nih udah ada keterangan ternyata. Ini tuh sama aja ngomong kayak gini. If X sama dengan lebih dari 9, maka Y sama dengan 100 atau jika tidak. Oh, sorry. Saya ulang ya penjelasan saya biar lebih memudahkan. Misalkan saya punya X-nya 10. Berarti X jika 10 lebih dari 9, kan benar ya, maka nilai Y-nya itu adalah 100. Maka nanti yang disimpan adalah yang 100. Misalkan saya punya X-nya 8, berarti kan salah ya. X 8 lebih dari 9 itu kan salah ya. Berarti nanti nilai yang dipakai adalah Y sama dengan 200. Nah, kode program yang ini kita bisa sederhanakan biar simpel menjadi outputnya apa. Ini adalah if,
ini sebenarnya if, tapi if-nya nggak ada, misal ini lebih dari 9, maka sebenarnya maka 100, ini 100 ini jika benar. Jika salah berarti 200. Nah, intinya bacanya seperti itu sih. Cuma nanti dipelajari di bahasan if else ya. Di sini belum dipelajari betul. Nah, ini seperti itu sih. Hanya perlu tahu aja gitu ya di sini. Saya buat contohnya nggak ya yang ini? Sebentar, saya buka kode blocks-nya. Apakah saya buat contohnya yang ini? Ternyata buat tapi buatnya apa ya namanya? Yang masih belum sederhana kayaknya. Oke, sebentar. Ternyata habis. Intinya kayak gitulah ya. Ternyata kita udah mulai habis nih perkuliahannya. Oke, pertemuannya. Jangan kangen ya. Tetap karena ada tugasnya nanti. Ada operator dan bintang. Ini juga nanti kan kita bahas gitu ya di pertemuan berikutnya karena pointer gitu ya. Kalau kalian belajar bahasa Java nanti akan ketemu nih si pointer operator. Nah, kemudian ada koma operator ketika kalian ingin yang namanya menginputkan si ini beberapa variabel, nilai si variabel itu memuat beberapa nilai. Nah, kita bisa pakai koma. Ya, seperti itu. Kalau koma ada dot dan row. Ini digunakan untuk kalau row itu untuk dot dan row itu untuk mengakses elemennya. Nanti kita pelajari ini biasanya di array gitu ya, di array. Ini juga sama. Kalau misalkan apa ya namanya? Contohnya belum saya buat sih, nanti bolehlah di tugas atau di praktikum. Misalkan saya punya apa ya namanya array gitu ya, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kita bisa akses di sini dengan misalkan x sama dengan, kita bisa akses nilai 1 dengan seperti ini, x 0 gitu ya. Indeks ini bacanya kita ambil, oh ya sebelum ke sini misalkan saya punya x2, 3 sampai seterusnya sampai 10 misalkan. Nah, untuk mengakses nilai-nilai ini dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, misal kalau bacanya seperti ini, berarti nanti keluar outputnya adalah yang 1. Kalau misalkan ini 1, oh berarti keluarnya yang 2 nanti. Kalau misalkan kayak gini ada 0.2 sampai 2, oh berarti ini dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Ini maksudnya 2 min 1. Nanti yang kebaca di program itu adalah 0, 1. Berarti nanti hasilnya adalah 1, 2. Ini seperti itu sih. Perlu tahu dulu karena nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Makanya harus hadir ya. Oke, ini apa? Oh, ini kalau misalkan kalian gini ya. Kalau misalkan kalian punya x-nya itu awalnya integer, pengennya kita ngebuat x-nya ini menjadi float. Nah, ada yang namanya casting gitu ya. Kita cuma istilahnya ngebuat apanya dulu, tipenya apa, tanda kurung gitu ya, baru variabelnya. Nah, ini otomatis yang tadinya integer nanti jadi float. Ininya seperti itu kalau casting. Selanjutnya adalah ini biasa sih. Nah, ini mah something wrong with this code. Ini artinya adalah kalau misalnya kita run ini ada yang error gitu ya, ada yang error. Apa yang error? Kalau kalian tahu, ya ini ada yang error ya. Nggak boleh ya angka di variabel ya. Ada aturan di pertemuan 1. Harus misalkan kalau pengen jalan ya harusnya angka 1 atau A1NGKA gitu. Atau pokoknya angka itu nggak boleh di nama variabel tuh nggak boleh diawali dengan huruf angka. Nanti kalau dijalankan error. Seperti itu. Kemudian ini ada apa ya? Ini juga akan error. Ini errornya karena di sini ya ada yang nggak didefinisikan. Ini juga oke. Ini errornya coba PR lah ya. Errornya di mana aja kan udah belajar tuh. Ini sebenarnya buat tugas sih tapi bukan sih. Tenang aja. Any question? Oke, tugasnya apa gitu ya? Oke, saya ada tugas. Tugasnya itu pengennya berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari? Seminggu, Pak. Minggu, Pak. Waduh, Hari aja. Pak. Minggu, Pak. Izin menjawab, Pak. Seminggu, Pak. Minggu. Lebih enak, Pak. Aduh. Seminggu, Pak. Secepatnya Pak. Seminggu, Pak. Gue setuju, Pak. Aduh. Ada seminggu ya gimana? Hari 7 malam, bisa, Pak. Kalau misalkan
Ini bukan tugas yang berat kok, tugas teori aja sih, bukan. Nanti praktikumnya ada tugas lagi loh. Jadi mungkin 2 hari ya. Gampang kok tugasnya. Benar. Jadi 3 tugasnya hari lah, Pak. 3 hari, Pak. 3 hari, Pas, Pak. 3 hari, 3 hari, Pak. 3 hari aja, 2 hari Pak. aja Pak, 2 hari. Laptop saya belum sampai, Pak. 3 hari, Pak. 7 hari, Pak. 7 hari. 2 atau 3 3 hari aja, Pak. Tugasnya Kami yang gampang. cewek banyak nggak mau. 3, Pak. 3 hari. Hitung tugasnya. Oke. Pak, genap. Nah, ada yang mau perwakilan? Yosafat. Ya Pak, kenapa? Kita sweet ya. Kalau saya yang menang berarti 2. Kalau Yosafat yang menang berarti 3 hari gitu ya. Kita sweet ya. Sweetnya, Sweet gimana ini Pak? nah ini aja ya. Manusia, iya, Pak. semut gitu ya. Oke, kita hitung ya. Semangat Paham ya, Yosafat. 1, Yosafat. 2, Jangan mengecewakan Yosafat. 3. 1, 2, 3, ayo dong. Wah. Ngelek, Pak, ngelek. Oh, berarti saya kalah ya, nggak apa-apa lah ya. Saya kalah ya. Ye, 3 hari. Yeay, 2 hari. 3 hari ya. Makasih, Pak. Motor Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sebentar kan belum dikasih tahu tugasnya apa. Kan tugasnya gampang banget loh. Makanya saya bilang 2 sehari cukup sebenarnya, tapi 3 hari lah biar apa namanya tugasnya diselesaikan. Oke, saya stop record dulu ya. Ini di record nih.